Dan ini secara bahasa, kenapa saya uraikan? Ini bantahan terhadap kelompok Asy'ariyah. Sebab orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwa firman Allah itu tanpa huruf dan tanpa suara. Dan itu kebatilan. Secara bahasa saja tidak mungkin. Sebab kata kalam dan apa yang terangkai dari laf, lam, kaf, dan mim itu tidak ada yang menunjukkan makna tersembunyi. Kok bisa dikatakan bahwa tanpa huruf dan tanpa apa? Tanpa suara. Karena itu orang-orang Asy'ariyah mereka tetapkan adalah kalamun nafsi, pembicaraan di dalam diri. Makanya mereka membahasakan dari bidah-bidah mereka itu hal yang aneh. Jadi Allah itu tidak berbicara kepada Jibril, tapi Allah berbicara pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya itu dibahasakan kepada Jibril, ke diri Jibril. Jibril bahasakan kepada diri Nabi Muhammad. Jadi tidak dengan huruf, tidak dengan suara. Dan itu dari kesesatan orang-orang Asy'ariyah yang sangat besar, sehingga dibantah oleh para ulama dari masa ke masa. Di antara yang membantahnya dalam satu karya tulis sendiri adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau membantah ucapan orang-orang Asy'ariyah tentang kalamun nafsi itu dari 99 sudut bantahan yang menunjukkan kebatilan ucapan mereka. Lain dengan kelompok pengikut Ibnu Taimiyah, kelompok yang mengaku salaf. Apa kata Ibnu Taimiyah? Allah berkalam dengan huruf dan suara. Huruf dan suaranya qadimani, azaliyani, qadim, tidak dicipta. Gimana? Sama-sama meyakini Allah berkalam dengan huruf dan suara, tapi berbeda. Satu bilang qadim, satu bilang makhluk. Yang bilang makhluk Mu'tazilah, yang bilang qadim Ibnu Taimiyah. Itu ternyata akidah dari kelompok musyabbihah, kelompok mujassimah, namanya Muhammad bin Karram atau aliran Karramiyah, wafat tahun 255 Hijriah. Imam Karramiyah ini yang mengatakan Allah berkalam dengan huruf suara, huruf suaranya qadim, tidak dicipta. Bahaya nggak akidah begini? Bahaya. Ahlus sunnah tidak begitu. Ahlus sunnah tidak meyakini seperti Mu'tazilah, tidak meyakini seperti kelompok mujassimah. Kita katakan Allah berkalam tanpa huruf dan suara, dan kalamnya qadim. Ya, berarti ini sudah berbeda antara salaf dengan kelompok yang mengaku salaf. Nah, itulah yang dikatakan wa annal Qur'an kalamullah minhu bada bila kaifiyatin. Bisa juga dibaca bada'a, ya. Wa aiqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Kalam Allah tidaklah makhluk dicipta seperti kalamnya manusia, ya. Akidah salaf mengatakan bahwa Allah maha suci dari tempat, maha suci dari arah, maha suci daripada batas. Tapi yang mengaku akidahnya salaf meyakini Allah bertempat, Allah berarah, Allah ada batas. Wa ta'ala anil hududi wal ghayat, dan Allah maha suci, maha terbebas dari karakter-karakter hudud. Apa arti hudud? Jamak dari had, batas-batas. Apa kata imamnya Ibnu Taimiyah? Punya imam namanya Ad-Darimi, bukan Darimi yang Sunan Darimi, bukan Darimi yang lain, Utsman bin Sa'id Darimi. Lillahi haddani azimani, Allah punya dua batas. Batas pertama arash, batas kedua langit. Itu kata siapa? Utsman bin Sa'id Darimi. Dan itu yang diwasiatkan oleh Ibnu Taimiyah, pakailah kalamnya Darimi. Inilah yang diyakini oleh pengikut Ibnu Taimiyah. Apalagi ghayat. Apa arti ghayat? Ujung, tujuan. Mereka meyakini Allah menciptakan makhluk dengan tujuan, sedangkan Allah maha suci dari tujuan. Ya? Mereka salah terjemah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku. Mereka berpikir itu tujuan Allah. Bukan. Fitrah jin manusia adalah menyembahku, bukan berarti Allah butuh tujuan.
Jangan salah terjemah. Walau kana Arabiyan la yafham lughatal Arabiyyah. Walau kana Arabiyan la yafham Arabiyatal Quran. Ya. Arabiah Quran itu beda, harus punya uslub ilmu akidah membacanya. Kalau Allah mencipta karena ada tujuan, berarti Allah belum sempurna. Yang meyakini Allah belum sempurna, faqad kafar. Dia kufur, tapi dia nggak sadar. Karena dia nggak sadar, kita bilang dia fasik. Karena dia nggak tahu juga, kita bilang ente jahil. Ya, jahilun. Ya, bapak yang baca ya. Wal arkan, arkan ini anggota-anggota badan. Wal a'dha sama ya. Wal adawat, anggota besar, anggota kecil. La tahwihil jihatus sit, tidak meliputinya. Mana failnya? Jihatus sit, 6 arah. Arah ada 6 gue. Depan, amam, belakang, wara, khalf. Kanan dulu, yamin, fauq, taht. Bagi mereka, jika ada bayangan keyakinan Allah tidak ada di suatu arah ini, berarti kamu meyakini Allah tidak ada. Bagi mereka, segala sesuatu yang ada mesti ada di suatu arah. Kalau nggak depan belakang, kalau nggak kanan kiri, kalau nggak atas bawah. Yang meyakini Allah tidak ada di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Kalau mereka meyakininya di mana? Di atas. Maka mereka disebut Jahmiyah oleh kelompok ini. Berarti dia nggak ngerti apa disebutan Jahmiyah. Kalau nggak ngerti istilah, tanya ke ahli istilah. Jahmiyah itu apa? Jahm bin Safwan itu meyakini Allah berada di mana-mana. Allah ada di semua tempat. Nah, ini juga berbahaya. Sedangkan Ahlus Sunnah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Tahawiyah meyakini Allah Maha Suci dari semua tempat itu. Itu berarti bukan Jahmiyah. Maka semua yang mengatakan Asy'ariyah, Maturidiyah itu Jahmiyah, la yafham al-mustalahat, tidak mengerti istilah. Kita ketawain aja ya. Kasairil mubtada'at, ya, sebagaimana semua makhluk yang dicipta. Coba bayangkan, ada satu benda tapi tidak di salah satu arah, bisa nggak? Nggak bisa. Suatu benda mesti ada di arah atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan, jika engkau sholat, ya, yakinkan Allah ada di depanmu. Kemudian dalam Al-Quran, sumastawa al-arsh, Allah istawa di atas arsh. Pertanyaannya, apa arti istawa? Istawa itu aktsar min 15 makna, lebih daripada 15 makna. Kenapa makna yang diambil Allah menempati arsh? Allah bersemayam di arsh dalam artian menempati, atau diartikan Allah mesti berarah? Dari mana pemahaman itu kalau bukan dari kelompok mujassimah, kelompok yang menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujassimah ini dua, ada mujassimat zat, ada mujassimah sifat. Dia jisimkan zatnya Allah, ada yang menjisimkan sifat Allah. Nah, kelompok yang sekarang itu dia masuk kepada mujassimah sifat Allah, ya, menjisimkan sifat Allah.